Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menyelesaikan soal latihan PAS genap matematika wajib untuk kelas 10. Oke, langsung saja ke nomor 1. Nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak. Ini mutlak 2X min 5 sama dengan 15. Oke, sebelum kita menyelesaikan soal ini, kalian harus mengetahui dulu rumusnya. Kalau misalkan gini ya, ini rumusnya dulu. Nah, gini ya. Kalau misalkan kita punya ini fx sama dengan v, kemungkinan jawabannya ada 2 gitu ya. Ini fx sama dengan v dan fx sama dengan min v. Dia akan bernilai v jika apa? Fx-nya lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0. Ini untuk fx yang kurang dari 0 gitu. Oke. Berarti kita coba kerjakan cara 1 dulu ya. Ada 2 cara. Cara 1, kita pakainya yang P-nya positif. Berarti jadi 2X min 5 sama dengan 15. 2X min 5-nya kita pindahin ke belakang. 15 menjadi plus ya, tambah 5. 2X sama dengan 20. Berarti X-nya sama dengan 20 dibagi 2. 10. Oke, sekarang kita pakai cara yang kedua. Cara keduanya itu pakai yang kurang dari 0. Berarti 2X min 5 sama dengan min 15. 2X sama dengan min 15 ditambah 5. 2X sama dengan min 10. Berarti X-nya sama dengan min 10 dibagi 2 jadi min 5. Jadi nilai X yang memenuhinya berapa? 10 atau negatif 5. Tulisnya negatif 5 atau 10 ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak 2X min 5 lebih dari X plus 3. Nah, ini pakai rumus juga. Jadi kalau yang pertidaksamaan ada 2 rumus. Kalau misalkan kita punya mutlak fungsi U, dia yang lebih dari A misalkan ya. Berarti ini rumusnya apa? Rumusnya itu U kurang dari A. U kurang dari min A atau apa? U lebih dari A. Nah, sekarang kalau misalkan kita punya mutlak U, ini kurang dari A, berarti rumusnya adalah min A kurang dari U kurang dari A, gitu ya. Oke, nah karena di soal dia lebih dari, berarti kita menggunakan rumus yang atas. Berarti gini ya, berarti 2X min 5 kurang dari min X plus 3 ataunya sebelah sini ya, atau 2X min 5 lebih dari X plus 3. Oke, jadi ini 2X min 5 kurang dari min X, ini kalikan ya minnya ke dalam ya, min 3. 2X, X-nya pindahin, plus X kurang dari min 3 tambah 5. Jadi ini 3X kurang dari 2. X-nya kurang dari 2 per 3. Nah, sekarang yang ini 2X. X yang sebelah sini kita pindahin, jadi min X lebih dari 3 ditambah 5. 2X dikurangi X jadi X lebih dari 8. Jadi jawabannya X kurang dari 2 per 3 atau X lebih dari 8. Gitu ya, nanti jawabannya seperti itu. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Ini untuk nomor 3. Himpunan penyelesaian dari X kuadrat plus X min 12 kurang dari 0.
langkah pertama, kalian harus memfaktorkan. Jadi faktorin dulu nih, x kuadrat plus x min 12-nya kalian faktorin. Faktor dari ini gimana caranya? Berarti berapa kali berapa yang hasilnya min 12. Ini berarti 3 sama 4. Siapa yang positif? Berarti 3-nya yang negatif ya. Min 3 dikali 4 min 12. Min 3 tambah 4, 1. Oke. Jadi kita tulis di sini x min 3. X plus 4. Ini kurang dari 0. Oke. Nah, kita bikin lagi sebelah sini. Ini x min 3 sama dengan 0. Berarti x-nya 3 ya. Terus yang ini x plus 4 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan negatif 4. Nah, sekarang kalian buat garis bilangan seperti ini. Dia terbuka ya ininya. Nah, yang satu negatif 4, ini 3. Nah, kalian pakai titik uji, misalkan di antara min 4 dan 3 ini ada angka 0. Sini ya, ada angka 0-nya. Sini misalkan 0. Nah, x-nya kalian ganti dengan 0. Jadi gini, 0 min 3, 0 plus 4, ini kurang dari 0. Ini min 3. Ini 4. Berarti ini min 12 kurang dari 0. Berarti yang tengah-tengah ini dia negatif, positif. Yang ini positif. Nah, di soal dia mintanya negatif. Berarti jawabannya yang jawabannya itu apa? Berarti x-nya itu lebih dari negatif 4 kurang dari 3. Oke, itu jawabannya. Lanjut ke nomor 4. Jika A, B, dan C adalah solusi dari persamaan linear, maka nilai A plus B plus C-nya berapa? Oke, yang ini, misalkan ini adalah persamaan 1, persamaan 2, ini persamaan 3. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan caranya itu apa? Metode substitusi, terus eliminasi ya, boleh. Atau boleh kalian campur antara substitusi dengan eliminasi. Oke, baik, sekarang kalian pakai eliminasi dulu ya. Berarti eliminasi persamaan yang paling sedikit aja ya. 1 dan 3 dulu. 1 dan 3. Persamaan 1 dengan yang 3. Oke, kita tulis dulu. Min 2x plus y min z sama dengan min 3. Nya x min y sama dengan min 1. Nah, ini y-nya sama, berarti udah bisa langsung dieliminasi. Karena yang ini satu positif, yang satu negatif, berarti di sininya plus. Oke, min 2x ditambah x jadi min x. Y ditambah min y jadi 0 ya. Min z-nya tinggal diturunin. Min 3 ditambah min 1 jadi min 4. Oke, kita tulis ini adalah persamaan 4. Selanjutnya, kalian eliminasi yang 2 dan 3. Sebenarnya kalian bebas ya mau mengeliminasi yang mana saja, asalkan kalau misalkan yang satu mengeliminasi yang y, berarti yang keduanya juga harus mengeliminasi juga yang y. Oke, kita tulis dulu 2 dan 3 ya. X plus 2y plus z sama dengan 8. Yang ini x min y sama dengan min 1. Nah, ini x-nya kan sama, tapi yang atas kita mengeliminasinya yang y, berarti yang di bawah juga ini yang kedua harus mengeliminasi yang y juga ya. Oke, kita kalikan. Ini kalikan 1, yang ini kalikan 2. Berarti x plus 2y plus z sama dengan 8. Ini kalikan 2, berarti 2x min 2y sama dengan min 2. Oke, diapain? Ini beda ya tandanya, berarti di jumlah.
Oke, X ditambah 2X jadi 3X. Nih 2Y tambah min 2Y habis. Z ditambah 0, ya udah Z. 8 ditambah min 2, 6. Nah, ini tulis persamaan ke 5. Nah, setelah itu kita masih pakai eliminasi. Oke, jadi eliminasi 4 dan 5. Eliminasi berarti ini min X min Z sama dengan min 4. Ini 3X plus Z sama dengan 6. Ini Z-nya udah sama, berarti bisa langsung ditambah. Ini karena dia beda ya tandanya. Min X ditambah 3X, 2X. Ini min 4 tambah 6, 2 ya. Berarti X-nya sama dengan 1. Nah, karena X-nya sudah ketemu, kita akan bisa mencari Y. Pakai cara apa? Pakai caranya itu substitusi. Nah, ini. Substitusi. X sama dengan 1 ke persamaan 3 ya. Persamaan 3. Oke, berarti X min Y sama dengan min 1. X-nya kita ganti dengan 1. Berarti 1 dikurangi Y sama dengan min 1. Yang 1 ini pindahin, yang negatifnya juga pindah. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan Y. 2 sama dengan Y. Temulah X-nya 1, Y-nya 2. Sekarang kita substitusi lagi. Substitusi. X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2 ke persamaan berapa nih? Ke persamaan 2 aja ya. Oke. Berarti X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 8. Oke, ganti X-nya dengan 1. 2 kali Y-nya kita ganti dengan 2 ditambah Z sama dengan 8. Ini berapa nih? 1 ditambah 4 tambah Z sama dengan 8. Berarti Z-nya sama dengan 8 nih, 5 ya. Berarti dikurangi 5. Z sama dengan 3. Nah, ketemulah X-nya 1, Y-nya 2, dan Z-nya 3. Nah, maka nilai A plus B plus C-nya berapa? Nah, berarti ini A. Ini A ya, ini sama dengan A. Yang ini sama dengan B. Sama dengan C. Berarti A tambah B tambah C sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. Berapa hasilnya? 6 ya. Oke. Nah, yang ini emang panjang, tapi sebenarnya ini soalnya nggak terlalu susah ya. Oke, ke nomor 5. Nah, ini soal paling mudah sekali kalau menurut saya. Diagram yang merupakan fungsi dari relasi-relasi di bawah ini dengan domain A, B, C, dan kodomainnya 1, 2, 3. Berarti yang mana? Oke, kalau fungsi itu, si domainnya dia harus punya pasangan. Ya, terus dia nggak boleh selingkuh. Mana? Ini A. Mana yang bukan? Yang tidak selingkuh tapi punya semuanya. Ini ya, yang D ya. Dia fungsi. Nah, gitu. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 2. Oke, nomor 6. Diketahui fungsi Gx sama dengan X kuadrat min X. Nilai dari G min 3. Nih, ini kalau Gx, nah ini dia X kuadrat min X. Nah, sekarang ganti X-nya dengan negatif 3. Berarti negatif 3 kuadrat dikurangi negatif 3. Sebelah sini ya. G min 3 sama dengan min 3 kuadrat itu 9. Min 3 jadi plus ya. Plus 3. Hasilnya adalah 12. Oke, lanjut ke nomor 7. Diketahui fungsi f ini memetakan R ke R dan G yang dinyatakan fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3, gx-nya x min 2. Komposisi fungsi yang dirumuskan sebagai f komposisi gx. Kalau f komposisi gx kita tulis dulu rumusnya ya. Kalau ini f komposisi gx
Seperti biasa kita tulis dulu rumusnya. Apa nih? F G X. Nanti berarti fungsi Gx masih ke si F. F-nya tuh biarin dulu. Gx-nya kita ganti dengan yang ada di soal. X min 2. Oke. X min 2-nya masuk ke fungsi F. Berarti X yang ada di Fx kita ganti dengan X min 2. Nih. X min 2 kuadrat min 2 dikali X min 2 min 3. Oke, ini X min 2 kuadrat, cara ngitungnya gimana, kalian bisa nggak? X min 2 kuadrat itu sama aja dengan X min 2 dikali X min 2. Caranya pakai cara pelangi ya. Nah, gitu. X dikali X adalah X kuadrat. X dikali min 2, min 2X. Min 2 dikali X min 2X, min 2 kali min 2 plus 4. Jadi ini X kuadrat min 4X plus 4. Boleh kita tulis di sini. Jadi X kuadrat min 4X plus 4. Ini duanya kalikan dengan X min 2. Berarti min 2 dikali X min 2X. Min 2 dikali min 2 plus 4. Ini tulis min 3. Jadi hasilnya adalah X kuadrat. Nah yang ada X dengan yang ada X-nya lagi. Min 4X min 2X min 6X. 4 tambah 4 dikurangi 3. 8 dikurangi 3, 5 ya. Plus 5. Jadi ini jawabannya. Oke, nomor 8. Diketahui fungsi f dan g pada R dengan Gx sama dengan X min 5 dan G komposisi Fx sama dengan 4X plus 1. Nilai Fx-nya berapa? Oke, berarti kita tulis yang udah diketahui ya. Ini G komposisi Fx. Udah ada nih hasilnya nih. Gini aja, tulis dulu rumusnya. Ini G Fx gitu ya. Nah, si G komposisi Fx-nya dia udah ada berapa? 4X plus 1. Ini Gx-nya yang udah ada ya. G Fx-nya dia belum ada. Kita akan mengganti X yang ada di Gx ya. Berarti jadi Fx min 5. Ketemulah Fx-nya. Nah, yang min 5-nya kita pindahin ke sebelah kiri. Jadi 4X plus 1 min 5. Jadi Fx-nya adalah 4X min 4. Gitu ya, gampang. Oke, ke nomor 9. Diketahui fungsi Fx sama dengan 3X min 4 per 2X plus 5 dengan X-nya tidak boleh sama dengan negatif 5 per 2. Yang ditanyakannya adalah inverse dari Fx. Nah, untuk mencari inverse berarti Fx itu kan dia sama dengan Y. Nah, berarti nanti harus jadiin X sama dengan gitu ya. Coba. Berarti ini jadi gimana? Y sama dengan 3X min 4 per 2X plus 5. Oke, yang 2X plus 5-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi Y dikali 2X plus 5 sama dengan 3X min 4. Oke, kalikan ke dalam. Jadi 2XY plus 5Y sama dengan 3X min 4. Sekarang yang ada X-nya kita dalam satu ruaskan. Berarti ini jadi 2XY. Nah, yang 3X-nya pindah ke kiri jadi min 3X. 5Y-nya pindah ke kanan. Jadi min 5Y min 4. Kita kelompokkan, X yang keluarkan. Ini jadi 2Y min 3. Sama dengan min 5Y min 4. Berarti X-nya sama dengan min 5Y min 4 per 2Y min 3. Jadi F inverse-nya itu berapa? F inverse X-nya kita ganti Y-nya dengan X lagi ya. Min 5X min 4 per 2Y min 3. Berarti ini X-nya tidak boleh sama dengan 3 per 2. Gitu ya.
Nah, untuk cara mudahnya, jadi gini. Kalau misalkan kalian punya fx ya, fx-nya itu dia bentuknya ax plus b per cx plus d, kita akan mencari inverse. Berarti f inverse x-nya tuker a-nya dengan d, tapi kasih negatif. Jadi ini jadi d-nya di atas ya, negatif dx. Yang b-nya tetap plus b per cx. Nah, ini a-nya juga pakai negatif a. Jadi a sama d-nya aja yang tukeran, kasih negatif. Oke, lanjut ke nomor 10. Nah, untuk nomor 10, 72 derajat sama dengan berapa radian? Nah, ini kalian harus tahu dulu rumusnya tuh apa gitu ya. Kalau dari derajat ke radian, berarti rumusnya misalkan ada alfa derajat, alfa per 180 dikali V radian. Oke, perlu diingat, jadi 1 radian itu adalah besar sudut pusat busur lingkaran yang panjangnya sama dengan jari-jari ya. Itu harus kalian ingat. Jadi ini kembali ke soal ya. Alfanya itu berarti 72 derajat ya. 72 derajat sama dengan 72 per 180 dikali V radian. Nah, yang ini kita sederhanain aja. 72 sama 180-nya kita bagi dengan 36 ya. Dua-duanya kita bagi dengan 36. Ini adalah 2. 180 dibagi 36, 5. Jadi jawabannya 2/5 V radian. Oh ya, ingat untuk 1 derajat itu sama dengan 1/360 putaran. Atau 1 derajat itu sama dengan 60 menit. 1 menitnya sama dengan 60 detik. Oke, lanjut ke nomor 11. 5/3 radian. Nah, sekarang dari radian ke derajat. Rumusnya adalah, berarti kalau misalkan kita punya x pi radian, x pi radian, ini sama dengan x dikali 180 derajat. Berarti yang ini kan gini ya, 5/3 V radian berarti sama dengan x-nya berarti 5/3 ya. 5/3 dikali 180 derajat. Oke, ini nih 180-nya kita bagi dengan 3. Berapa? 60 ya. 60 dikali 5 jadi 300 derajat. Oke, ke nomor 12. Nilai dari sin 240 adalah, nah ini jadi kita menggunakan sudut berelasi. Sudut berelasi itu kita merubah sudut yang awalnya dia tidak istimewa menjadi sudut yang istimewa. Nah, ini yang sudut istimewanya ada di bawah di nomor 13. Sebelumnya saya akan kasih tahu dulu. Ini adalah kuadran 1. Di sini kuadran 2. Ini kuadran 3. Dan yang ini kuadran 4. Ini sudutnya 0 derajat. Yang di sini 90 derajat. Ini 180 derajat. Yang ini 270 derajat. Oke, di kuadran 1 nilai perbandingan trigonometrinya dia semuanya positif ya. Berarti semuanya positif, alfa positif. Nah, di kuadran 2 yang nilainya positif hanya sin dan kebalikannya. Berarti apa? Kosekan ya. Nah, di kuadran 3 yang positifnya itu tangen. Dan kebalikannya berarti sama kotang. Nah, yang ini berarti cos yang positif. Nah, selain yang dan kebalikannya ya, selain cos dan kebalikannya di kuadran 4 dia bernilai negatif.
Ini fungsinya untuk apa? Ini untuk mengetahui nanti si sin 240 itu dia positif atau negatif. Gitu. Kita lihat rumusnya apa ya. Kalau misalkan ini sin 240 derajat, jadi nanti di sininya jadi apa? Ini n dikali 90 derajat plus minus ini alfa. Oke. Fungsinya gini. Ini dia ingin jadi 240 derajat. Ya, n dikali berapa yang hasilnya mendekati 240 derajat. Dia boleh lebih atau boleh kurang. Kalau misalkan lihat 240 itu dia adanya di kuadran 3 ya. Kuadran 3. Nah, di sini. Berarti kita boleh gunakan misalkan 2 dikali 90 derajat. Nah, kalau 2 dikali 90 kan 180. Supaya jadi 240 berarti harus ditambah dengan berapa? Dengan 60 derajat ya. Nah, terus yang ini kita tulis lagi untuk yang keduanya. Ini nanti dulu. Ini n dikali 90 derajat plus minus alfa. Nah, lihat. Selain 2, kita boleh gunakan 3. Berarti kalau 3, 270 kelebihan kan? Supaya jadi 240 berarti harus dikurangi 30 derajat. Nah, ini ya kalau dia genap, nah ini ternyata ya. Kalau genap dia tetap ya. Kalau ganjil dia berubah. Maksudnya apa ini yang ini nih? Ke atas ini ya. Kalau ganjil yang si n-nya ini berarti sin jadi cos, tan jadi kotangan. Tapi kalau misalkan di sininya n-nya genap, berarti tetap ya, nggak berubah ya. Kalau misalkan sin, tetap jadi sin juga. Gitu. Nah, jadi yang ini tetap sin. Sebentar. Sin. Karena yang ini dia ganjil, berarti berubah ya. Sin berubah jadi cos. Nah, sekarang kita akan menentukan positif dan negatifnya. Nah, di sini 240 itu ada di kuadran 3. Soalnya itu sin 240, sedangkan di sini yang positifnya adalah tangan aja ya, tangan dan kebalikannya. Berarti nilai di sini tuh dia negatif. Ini tandanya negatif gitu. Nah, terus jawabannya adalah yang ini min sin 60 derajat, yang ini min cos 30 derajat. Oke, sekarang lihat di nomor 13 untuk sin 60 derajat, ini ya, sin 60 derajat dia adalah setengah akar 3. Kalau di sini ada negatif berarti negatif 1/2 akar 3. Nah, sekarang kita lihat yang pakai cos, berarti min cos 30 itu setengah akar 3. Jadi min setengah akar 3. Jadi jawabannya tetap sama. Oke, lanjut ke nomor 13. Nomor 13, nilai dari sin 60 derajat dikali cos 30 derajat plus cos 60 derajat dikali sin 30 derajat adalah. Ini enggak ada derajatnya ya, buka tulis. Oke, kita lihat saja berarti di sini langsung ya. Ini sin 60 derajat dikali cos 30 derajat ditambah cos 60 derajat dikali sin 30 derajat. Oke, sin 60 derajat itu berapa? 1/2 akar 3. Tulis aja. 1/2 akar 3 dikali cos 30 derajat. 1/2 akar 3. Ditambah cos 60 setengah ya. Sin 30 juga setengah. Nah, ini kalian kerjakan
yang perkalian dulu ya. Berarti 1/2 akar 3 dikali 1/2 akar 3 di 1/4 dikali 3. Ditambah 1/2 kali 1/2, 1/4. Jadi jawabannya ini 3/4 ditambah 1/4. Atau berapa? 4/4, yaitu 1. Oke, ini soalnya sampai nomor 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.